Mun kula niki kula terangno wis wae nerangno awur-awuran iki mesti bener ya. Oke, kalau terang mulai pertama gitu, babun fi sidratil muntaha. Kalau terang akan Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la ilaha illa anta. Oke, kalau terang buka dimarian masalah sanad ya, ini tentang sanad ya. Imam Muslim niku sak periode kalian Imam Bukhari, ya, sak periode kalian Imam Syafi'i, seangkatan. Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata sampai 6 rawi, rata-rata sampai apa? Rungono. 6 rawi. Imam Bukhari kalian Imam Syafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun. Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, kabudute 200 pinten. Sekawan, nggih pinten? 200 napa? Sekawan. Jadi Imam Syafi'i umurnya 50 pinten. Imam Muslim, Imam Bukhari itu junior, jadi sama-sama muridnya Imam Waqi, sama-sama murid Imam Sinten Waqi. Makanya di Bukhari Muslim itu sering hadatsana Waqi. Kemudian oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, ya, oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, as-sahhul kutub ba'dal Quran itu Bukhari dengan apa? Muslim. Karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i. Beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwan. Beliau lebih spesial dianggap fikih sunnah. Orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fikih. Jadi beliau lebih dekat dengan gelar fakih sunnah. Orang yang bisa menfikihkan apa? Sunnah. Nah, termasuk kreatif nambah kunut barang ini Imam Sinten. Ciri utama pinter kreatif. Ciri utama kreatif nambah. Nah, termasuk nambah kunut. Nah, terus berhubung nabai, bawa di ponis bit, bisa, nikor, bisa, ada kreatif itu artinya nabai, lah nabai, rawan di ponis apa? Bisa. Padahal nak nabai di ponis bit itu boleh, bocor aja. Bodoh, nabai resiko bisa, nabai resiko apa bu? Dan zaman ngerti gitu, kenapa ulama begitu ketat tentang sanad? Kulo nganti sana ini apal, kulo nganti sana ini apal sanad kulo juga Kanjeng Nabi. Bahkan dari 3 guru itu kulo itu siapa? Karena setelah zaman akhir kita ini benar-benar butuh yang namanya sanad. Sanad itu satu teori ilmu jarh wa ta'dil, ya. Satu sanad ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan, orang lugu sing telmi, sing idiot. Lugu adil apalan. Jadi kuwatul zakiron, kata Arab napa? Kuwatul zakir ingatannya. Pulau tak poso ini sering tafakur, sering tahajud. Termasuk pulau nu milih hadis ini. Jadi pulau milih hadis ini, pulau istikharah ini. Imam Muslim itu sekitar tahun kalau tahun Masehinya sekitar tahun 800-an. Karena Nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Ya, Nabi itu kalau Masehinya sekitar 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an Hijriah, berarti 200 tahun setelah pinten Rasulullah. Berarti 800 nopo Masehinan, 800 bulan Masehi. Niki kalau cerita ben sampean tambah yakin nah ilmu pondok itu tidak kalah. Ben sampean yakin. Angger kalah mergo bento Pak Mustofa barang nasibe ngene. Roe wong uji kok sunah ngono sak. Wah watane wong kan. Saiki gak sunah teroris. Lagi ngaji diawasi polisi. Ngaji umum kenapa? Jadi lagi pengajian umum ning masjid-masjid itu diawasi. Wong Islam do proses. Ngaji kok di napa? Diawasi. Antara tua ya kepen di sini ngaji. Senang kok repot. Buat ini sampean bersaksi ya. Ini 800 Masehi ya. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an. Ya, sekarang kan 2009. Berarti dari sekarang pun pinten tahun. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Ya, rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampeyan rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya ngeten. Lama usriya bi Rasulillah nggih semake. Kuntu hiya bihi ila sidratil muntaha. Wa hiya fi sama'i sajisa. Ilaiha bersamaan roh Gus Bak gak gawe-gawe ulama ya gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu.
itu sudah ada istilah langit keenam itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi, yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit keenam itu langit kalau barang ke atas jatuh juga nggak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga tidak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, hanya kitab nopo? Riwayat, karena hadis hanya kitab nopo? Riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar, antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah jauh posisi Sidratul Muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha. Jadi kalau di situ dikobdok. Wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu. Dari yang atas ya nggak bisa turun. Dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh itu jenis intah itu leren tapi separuh kok itu diterusno meneh. Mulane ya ana kemungkinan sama isa sabia mergo kata intah itu nyakang leren sampai terus apa leren final apa leren stempe transit itu kan gak jelas. Nah iki kono nak mana apa? Indah alif ha itu ana singkatan apa? Indah. Buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat Sahihah itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa itu ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu nabo. Baru setelah itu ada ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh, karena ada kekuatan apa, atau ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam sejarah kita yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq sing madak-madakno tahu terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang misalnya Sa'rawi Mutawalli Sa'rawi atau siapa saja sekarang termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains. Kemudian riwayat-riwayat dikembarkan. Termasuk karangannya Fakhrur Razi yang Tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400 sorry. Nah, kalau 200 berarti pinten 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah di mana posisi langit sadisa adalah posisi kalau benda ke atas mayubadu bihi apa yang tadi mayuraju bihi minal ardi tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Selain itu keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat Sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhno Nabi lewat riwayat Sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa? Sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang Sahihah yang muttasil. Ternyata Nabi sudah dawuh apa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha. Wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa yubadu minha. Itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini, saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat
tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha. Paham ya? Seperti ini ben sampean. Lah soal sampean akhirnya ra paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham kan ya? Dadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Toh gurune ora paham, dadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid tak ulang kok bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi mana anak-anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia disentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya anakku, mergo bapake saleh aneh. Nakal. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mun terang. Masalah Sidratul Muntaha. Mun niku masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali yang badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kita Muslim ini mulai tadi, sama delok bab awal ya, babu Isra'i Rasulillah. Mriki ya khina usriya bihi, khina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada ya bahasa apa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Qur'an ini subhanalladzi asra napa? Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ngingkari Mi'raj itu ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ingkar Mi'raj itu sinten? Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon anggar wong pinter cerdas itu tukang istiad. Agar tukang istiad mesti ono beli, ono apa? Mulane ketikane Mbah Fadl wong alim yang karangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangan situ Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal. Mulane kalau mau Mi'raj itu bahasa mubalagh. Enggak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa hanya Isra saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah. Kalau terangkan, sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia termasuk Wahabi sekalipun, itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj dan ngalami kalamatullah, dinyutikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj, pas di Sidratul Muntaha, Nabi sempat melihat Allah. Tapi mriki Imam Muslim punya riwayat, Aisyah itu punya murid kesayangan, namanya Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi be Aisyah, salasun man takallama bihinna faqad azama ala wahil firyah. Wah hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqad azama ala wahil firyah. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya, faqad azama ala wahil firyah. Dia dusta besar, bohong besar. Masruk sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndekne bojone. Aisyah bojone sinten? Jawabe pokrol. Anak awalu hadil ummah ta'ala dzalika rasul. Lah, aku wong pertama sing nakokno marjeke domir ning Kanjeng. Bojo menangan. Ngene bedik tapi menangan bojo. Saya kalau kau turu kene kok adok. Patek nang wong. Ora nang ulama wis ono bedike. Agar bedik ora ulama. Ini ahli ibadah. Ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah niku ape dadi ulama bedik ora bedik ku gampang diridani nak bedik. Niku pancen ulama lho nggih. Nek ora ulama wis ibadah itu. Ulama lho, syaratnya napa? Ulama. Lalu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, lalu istikharah.
Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa-apa, punya kepentingan khas ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat, dan yusbihul khalqa. Itu yang nggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi melihat Allah, itu gambaran kita kan Nabi sampai di Sidratul Muntaha. Di situ ada kursi, ada aras, Allah bertakhta, terus jagungan bena. Iku apa karo mungkiri akidah kita bahwa Allah layak kulo fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah ura-uran wis ora ono delok-delokan roh-rohan. Lah mulane aku ngomong mulai dari awal tak muka dimae agar ulama sono ngawure, tapi niatnya apik. Paham? Iku sirine kena apa Aisyah kok lho mergo kula ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ya napa? Tapi ewah semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah, tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a rabbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a rabbahu. Tapi ewah semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Pokoknya riwayat dawuh sinten Aisyah. Meskipun dawuh Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama lho, aja keliru. Nek muni ulama di ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno Nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras, kemudian menempat. Itu nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walam tisor. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma khatara bibalik fawwah bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawwah bi khilafi. Pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak koyo iku berarti koyo iki yo ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki yo ora koyo iku meneh. Wae leta kami lihin apa? Lah tapi ngilangno hawa jisuk domair. Ngilangno perasaan hati ngoten kan hilang. Daripada ngono cara Aisyah diketok. Pokoknya Muhammad gak roh pangeran. Ya ora tau muga-muga tok sidro lho. Wong sarokku pas wek raja turu lha iku lho kaya Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit lho kaya Aisyah tuh sarokku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai lodok. Saking lodoke Aisyah niku kabeh sahabat pun nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pasiku Aisyah gak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pasiku rung dadi garwane sinten? Salah yang ngomongnya itu tinggi, keluhan. Ngomong keluhan dibantah. Keluhan, no? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yakhullu fi makanin. Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka. Tidak bisa kita imajinasikan. Tidak bisa kita hayalkan sendiri. Itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beedora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama satunya anut Aisyah. Mergo kuwatir bayangno pangeran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nek kula pas istiqoroh niki malah mabu malaikat Israil lho ora medeni wah matan apa. Lah niki lho. Niki wonten Luqman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok trae wali mbok ulama kok jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Intine niku gak awam-awam napa? Ora ngarep kok ora rugen untuk ora ngarep. Kalau ini baru juga, Pak. Ini cerita guyonan sufi. Tapi nyata ya, baru. Orang wiridan yang rakuan, sinau, bakatnya sinau ya, sinau. Sinau biasa namun kawasan sarongan terus untuk nak mesti.
Barang batal niku sawangane mlebu malaikat Israil. Aku kan paham. Biasanya bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak kula turu. Kula teng dalem niku mboten dibaturi sinten sama kula bojo kula anak kula. Lek kula kiai lah ora dicak dalem kula, mesti teng pondok. Kadang itu Gusti mau sama mati sak niki sawangane kok. Ari kok sawangane ya ora lara, maksudnya ya ora. Akhirnya kula kudu balik. Santai nih, hampir nanti super amati ya rasanya. Kayak kula melek, kayak buatan istighfar, kayak pede mau nih kula macam. Kula nih nak istighfar itu rapati ya kula, pede mau. Ini guyon kula sama nak kerasaan itu, ini guyon. Guyon lah cerita fakta nih tuh, orang perlu tak gawe-gawe itu, kalau cerita apian, kula butuh di sini. Jadi kula nak foto nih berjubel nih, ngasih Quran sekedap nyemak mbak-mbak nih terus film. Nanti kalau keyakinan kalau itu mati nawang sujud, masih mati terus nanti masih berat kemati wah berarti rasi itu meliwat tau. Dan nanti aku delala jam 2 HP kalau menang. Kalau nu kalian balik mana? Adik memang ini wafat Jumat jam 6 seperempat. Ini konjak pulau tengah derajat. Tiap ketemu pulau gak kasih pulau. Jam 6 seperempat lagi. Ini gak wafat. Kalau nggak ada cucu, lah ya malaikat itu sudah jalan dulu, terus lima tahun aku sih. Karena sih bisa. Ini HP kurang belum, jadi kau nunggu berita awal. Di beliau itu sampai kulon terlalu bagas kabut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan. Terus kalau tambah yakin aku wah. Jadi aku gak awam tuh kulen, itu gak awam tuh kulen, ya orang GR tapi rawam nopo, iya pokoknya syukur lah, orang awam tuh kulen butuh syukur lah kan, ditetir gak awam nopo, tulen, jadi kalau cek rawat matu rawi dari, ya keren bisa dari lesun, buat ini kalau cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya, tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan roh apa? Ben wong la yatakayyam wala yatakhayyal. Tapi ulama sadonya tentang Aisyah, tentang pendapatnya anak Muhammad dan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhab Aisyah. Sampai betul-betul tak kok buat kiai sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak ana lafaz zahir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, ana Allah la yutakayyab, gak iso diandekan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan. Nah, buat maknani lahir jelas maknane ngeten. Wajah alan teko itu pas dino masar. Sapa rabbuka pangeran sira. Rabbuka maknane pangeran lho. Rabbul maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan hale baris. Bagem pangeran koyo Prabowo mimpin pasukan. Pangeran koyo dirijen mimpin Gerbena. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami seliseun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulur Rabbika gitu. Sama delok tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Apa maksud delok tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafaz itu kan artinya wajah alan teko sapa rabbuka pangeran wal malakulan malaikat sopan hale baris-baris, berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lah wong terus bayangno ning ngarepe wong pinggire malah ra karu-karuan to bareng pinggire arah kanane tak kirine terus carane top barisan piye carane gerak barisan malah berber napa. Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Yaitu ulama makna nih wajah alan teko apa rabbuka utusan pangeran
sira. Dadi wong bayangno sing baris ya wa Israil, wa Jibril, wa Mikail, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang mare. Padahal jelas lapannya robuka lho. Lapannya jelas apa? Jelas robuka. Lah kalau sampean tangklet lho, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas robuka kok ditakwil Rasulullah tiga. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ilallah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ilallah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah pejabat nyawane rohit nganti kangelan golek ibar. Rezeki Mustafa diparingi Allah, masa Allah tekane Mustafa, paling banter ana bakul roti bayar. Allah ngrezekeni si A, paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula. Masa Allah ape salam templek para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkeni Allah, dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama yo nganggo mazhab Aisyah paling aman. Allah ojo elok-elok to. Paham ya? Ojo elok. Allah bertahta. La yutakayyaf, laisa kamislihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Niki perlu sampean ngerti. Kulo saat ini ku sadar, kulo ini saat ini sadar. Malah nih jengben kulo nak mati ku ayo merapati gelem istighfar kulo, paling mau takbir. Mergo kulo niku sayem, akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep, cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep.